Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami tentunya tetap di channel Nusa Warta. Jadi sedikit ngasih penjelasan untuk pemula-pemula yang masih kesulitan bagaimana caranya membuat video dengan durasi panjang. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah selalu nyimak dan melihat apa isi tayangan-tayangan dari channel Nusa Warta ini. Sekali lagi untuk yang mungkin baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe ya, biar bisa mengikuti video tayangan terbaru dari kami. Kita langsung ke isi tema. Jadi intinya bagaimana sih untuk membuat video durasi panjang. Ini masih banyak sekali ya rekan-rekan, teman-teman yang mungkin masih kebingungan untuk kreator konten YouTube ini, cara mengelola atau membuat atau mengisi konten di YouTube kalian masing-masing ya. Tapi kalau untuk yang sudah senior di skip aja ya. Jadi nggak ini untuk pemula-pemula aja yang baru mau memulai maksudnya ya. Contohnya seperti ini yang saya tayangkan ini. Ini modal saya cuma pakai HP dan tripod dan mikrofon. Langsung kita hidupkan HP-nya, kita center aja gitu. Kalau center itu kan untuk malam ya, kalau ini kan kamera. Jadi kita satu nggak usah kaku-kaku, relax, enjoy, slow. Oke. Jadi apa yang akan kita informasikan di sini ya, kita informasikan di sini, atau kita menceritakan tentang apa, atau istilahnya macam-macam ya, dari isi hati, isi pikiran kalian, apa yang akan kalian sampaikan di publik itu tidak bisa akan kata orang lain, kesulitan. Jadi semua yang akan kita sampaikan itu dari isi hati dan pikiran kita ya. Kalau kata saya karep-karepe dhewe kan gitu ya. Biar tidak kita kena pedoman komunitas, kita ambil video itu sesuatu yang gerak. Maksudnya apa? HP saya kan ini berdiri dengan tripodnya ya. Jadi yang kita ambil itu sesuatu yang gerak. Kayak sepeda motor, jalan ya, ada truk ya, ada mobil. Jadi sesuatu hal yang gerak. Kalau kita mengambil sesuatu yang istilahnya kayak pemandangan, kan itu tidak bergerak. Yang kita gerakan harus HP-nya atau kameranya kita gerakan. Kalau ini kita nggak perlu menggerakkan kameranya, tapi sudah apa itu maksudnya, yang kita ambil itu sudah bergerak. Dengan cara seperti ini kita akan membantu jam tayang ya, jam tayang kita, atau mungkin subscribe ya. Karena apa? Dengan informasi yang kita sampaikan ke publik itu sangat amat dibutuhkan ke setiap kita ya, dimanapun itu berada. Tidak hanya di Indonesia ya, yang merantau di Italia, Singapura, Taiwan ya, banyak sekali orang-orang Indonesia di sana. Jadi makanya dengan informasi video seperti ini tuh insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali mereka yang masih merantau di luar Jawa, luar kota, luar Indonesia, tentunya dia merindukan dengan hal-hal seperti ini. Ini yang kita sampaikan seperti itu, ini salah satu contohnya. Ini mikrofon saya sedikitnya agak bermasalah, jadi ya mohon maaf kalau memang situasinya kurang nyaman, tapi insya Allah bisa apa yang saya sampaikan ini bisa diterima dengan nyaman ya. Satu, keberisikan. Yang penting kita pakai mic lah, terserah mic itu murah kok, ada 100.000, ada 200.000, ada macam-macam. Mic itu murah, yang penting kita pakai mic. Seperti apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan itu nyaman untuk didengar ke publik gitu ya.
itu Sindoro Tunggajaya. Jadi ada geraknya. Maksud saya seperti itu. Tidak bisa kamera kita diam, yang kita ambil diam, itu nanti algoritma YouTube sulit untuk menyebarkan video kita. Jadi saya sendiri juga tidak paham bagaimana cara kerja algoritma YouTube ya. Jadi algoritma YouTube itu kalau kita pelajari itu ya, karena saya juga katakan pemula, saya juga tidak begitu memahami. Saya ngikutin aja pedoman-pedoman komunitas ya. Saya ikutin apa maunya YouTube, kita ikutin. Dari pelanggaran-pelanggaran YouTube untuk tahun 2024 ini sangat amat terdetek ya. Apa kita pakai musik ya. Dengan cara seperti ini orang pengennya pakai musik, pakai big sound yang lagi viral, yang lagi ini. Saya pernah mencoba, tapi ternyata isi dolarnya itu merah, kena hak cipta. Apa sih maksud dari kena hak cipta dan dolarnya merah itu? Ya, video kita tidak ada penghasilannya. Video kita tidak ada penghasilannya. Tapi nggak masalah, tayang-tayang aja. Jadi istilahnya publik bisa melihat, kita juga bisa melihat untuk dokumentasi, tapi tidak ada penghasilan buat kita. Itu namanya hak cipta ya. Di situ dolarnya merah itu. Dan yang lebih fatal lagi itu kalau kena teguran apa ya. Nah, itu nanti kena teguran 1 kali dalam 90 hari, 2 kali, sampai kita 3 kali channel kita akan dihapus oleh YouTube. Itu contohnya yang pernah saya alami, yang pernah saya mencoba itu film saya download, saya edit sedikit, saya tambah sedikit narasi, apa sedikit tambahan dari video saya, atau saya kemas sedemikian rupa, tapi tetap kedetek dengan pihak YouTube. Jadi saya langsung kena teguran komunitas, teguran atau apa ya, lupa saya. Pokoknya ada 2 itu ya. Ada 2 itu yang satu itu istilahnya sangat fatal ya, kita download film-film atau apa itu fatal. Sekali, 2 kali, sampai 3 kali channel kita akan dihapus oleh pihak YouTube, dan YouTube pun berhak untuk menghapus channel kita karena kita sudah dikasih kesempatan sekali itu dalam 90 hari. Dan kalau hak cipta yang saya katakan tadi dolarnya merah itu tidak bermasalah buat kita dan tidak bermasalah untuk pemirsa ya. Jadi hanya saja kita tidak dapat pendapatan dari video itu, seperti itu ya. Sedikit kita ngasih, katakan video seperti ini nih apa ya, tergantung sampean, tergantung kalian, tergantung teman-teman cara menyimak atau mengartikannya. Ini tutorial atau informasi terkini atau apa, semoga kerso. Yang penting buat pemula harus paham dulu bagaimana kita cara mengambil video, mengupload video, dan memberi informasi ke publik dengan cara kita durasi panjang. Dengan tadi dolar merah dan teguran kita sampai channel kita akan dihapus sudah. Dan ini juga ada yang namanya dolarnya itu kuning gitu loh. Kalau sudah monetisasi dolarnya kan kuning ya. Kalau kita istilahnya ada sesuatu hal yang mungkin YouTube itu menegur kita, atau mungkin pakai musik atau mungkin pakai apa gitu ya. Nah, saya pernah mencoba juga itu dolarnya kuning. Kalau dolarnya kuning itu berbagi itu istilahnya kita tetap dapat pendapatan dari video itu, cuman berbagi dengan yang punya video itu atau audio itu. Berbagi itu cara membaginya seperti apa saya juga nggak pernah ngalami, itu hanya setahu saya. Kalau saya kena ada dolar kuning, saya nggak ambil pusing ya. Saya membuat video sedikit tak kasih big sound atau apa yang mungkin dia sedikit menarik, tahu-tahu dolarnya kuning, saya nggak ngambil pusing, saya hapus, selesai. Kita bikin lagi, nggak sulit kok. Apalagi kalau istilahnya
saya ngupload video dengan durasi panjang atau saya kasih tambahan dolarnya merah, itu tak hapus. Jadi kita nggak usah ngambil pusing, nggak usah repot-repot, nggak usah sulit. Ya katakanlah hidup ini udah sulit, ya ngapain kita buat sulit. Dolar merah hapus, gitu aja. Kalau dapat yang satu yang katanya ada waktu 90 hari itu sampai 3 kali dihapus, jangan sekali-kali membuat seperti itu hal lagi. Tapi kalau dolar kuning ya terserah ya pada kalian, gitu ya. Kalau saya hapus, gitu. Jadi kita ambil amannya aja. Di situ ada kelihatan ya, sudah monetisasi itu kelihatan dolarnya hijau, aman. Dolarnya hijau, aman. Dengan hal seperti ini saya yakin pasti dolarnya hijau, karena apa ya, kita ambil sesuatu yang mengikuti peraturan pedoman komunitas. Tapi bila mana nggak tahu apa-apa dan tidak terjadi apa-apa, pengambilan kita sudah benar ya, maksudnya itu tidak melanggar, tahu-tahu dolarnya kuning, itu ada. Nah, di situ ada pengaduan, adukan, diadukan, nanti ada. Nanti YouTube akan meninjau video kita. Oh ya, ternyata video kita tidak ada langgaran. Dikembalikan dari dolar kuning itu, dikembalikan ke dolar hijau. Seperti itu. Tapi kalau udah dolar merah, nggak bisa dikembalikan. Walaupun kita adukan atau apa, tetap nggak bisa. Itu sepengetahuan saya dan apa yang pernah saya alami. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita sembari nongkrong di depan terminal, kita jadi nggak sulit untuk cara mengedit saya. Cara mengedit saya mungkin saya tambah tulisan. Hanya itu dok, logo. Hanya itu dok, nggak sulit, nggak neko-neko. Jadi nggak perlu pakai efek atau apa. Ya memang keren ya. Kalau dilihat video profesional atau film sebelumnya 15 atau 20 detik di depannya itu kelihatan keren. Kelihatannya sangat menarik, keren gitu. Kalau kata saya hal seperti itu nggak terlalu penting buat saya ya. Kita langsung ke tema saja ya. Jadi pemirsa itu maunya kan langsung ke tema. Tapi kalau mau pakai hal seperti itu ya, kita masing-masing punya trik dan punya cara. Terus seandainya kita capek-capek ya bikin video, ngedit, makan waktu, makan tenaga ya. Terus katanya udah bagus sebagus mungkin ya, menarik lah kata kita ya. Tapi kan belum tentu kata penonton. Buktinya kita lihat sesuatu hal yang nyata, dilihat dari viewer. Coba viewernya, tonton aja viewernya. Jadi kita 1 hari, 2 hari, 3 hari sekali ya. Kalau saya 3 hari sekali saya cek, saya buka. Saya ngebuka YouTube channel saya Nusawarta ini paling nggak 3 hari sekali, 2 hari sekali gitu. Nggak tiap hari saya cek, saya lihat viewernya. Oh, algoritmanya naik. Jadi jangan kita abaikan, viewer itu sangat amat penting sekali buat tayangan apa yang kita tayangkan di channel kita. Kalau viewernya istilahnya masih emput-emputan, sepi kayak di kuburan itu kan sepi itu ya penontonnya. Ya kita terus berjuang. Kita cari di mana letak kesalahan saya, di mana saya harus bagaimana, dan bagaimana istilahnya video-video yang saya tayangkan itu harus kita cari. Kenapa ada apa kok viewernya itu tidak naik-naik, itu kita cari terus. Kalau cuma hanya satu video yang nonton istilahnya mencapai 10.000, 20.000 ke atas satu video, satu loh ya, tapi yang lain masih tidak mengikuti, itu bisa kita orang atau menilai itu bisa itu beli viewer hanya untuk mendongkrak apa yang kita ambil dan dilihatkan, wah kan gitu. Cuma satu video itu, yang lain nggak ngikutin, yang lain 10, 15, 50 kali ditonton, paling banter 200 kali ditonton, yang lainnya seperti itu. Jadi malah lucu gitu loh. Jadi kita apa adanya aja, gimana algoritma itu mengikuti. Untuk teman-teman ya, jadi kita netral aja. Jadi nggak perlu kita istilahnya mengejar atau berambisi sekali biar viewer kita itu kayak apa namanya, seakan-akan kan gitu ya, wah gitu. Tapi ternyata dia hanya kita percepat dengan cara kita pun banyak ya.
iklan-iklan boleh subscribe, boleh viewer gitu. Ya itu kembali pada kalian ya. Kalau saya, saran saya tidak perlu hal semua itu dilakukan karena apa? Karena kita kembali kepada kita, channel kita juga nantinya. Tapi nggak masalah juga kalau bisa membantu untuk kedepannya, bisa mendongkrak untuk bagaimana cara video-video selanjutnya yang kita upload itu bisa mengikuti dengan setelah kita carikan viewer itu yang kedepannya bisa mengikuti, itu nggak masalah ya. Tapi kalau cuma kita belikan cuma satu video tok, yang lainnya nggak bisa diikuti, ya itu kan malah lucu nantinya. Kalau kata saya, saran saya, kita natural aja apa adanya. Bagaimana caranya penonton atau pemirsa yang baru menemukan itu mengikuti terus subscribe. Ya, setelah subscribe, kenapa dia subscribe? Itu karena dia senang atau suka apa yang kita tayangkan. Dan kalau sudah ada teman atau rekan yang sudah mulai subscribe ke channel kita, usahakan semaksimal mungkin kita jangan mengecewakan pemirsa. Dalam arti jangan mengecewakan itu, bikinlah suatu video atau informasi atau apa yang kita sampaikan itu benar-benar sesuatu yang nyata atau real. Kalau memang video itu katakan dagelan atau suatu candaan, bikinlah suatu candaan itu secara realita, jangan sesuatu hal yang hoak. Nggak tahu ya kalau untuk yang lain kayak dagelan pocong, dagelan setan, dagelan horor, memang harus seperti itu. Walaupun itu semestinya tidak ada. Kata saya itu hiburan, itu nggak masalah ya, itu namanya hiburan ya. Nah, apa yang dia upload tidak sesuatu yang semestinya, tetapi di situ kan ada kata hiburan. Itu bisa dilanjutkan, dikemas dan terus dikembangkan. Tapi kalau informasi, sesuatu hal, informasi publik, suatu fakta, informasi terkini atau video-video yang kita upload ini buat masuk tujuan kita itu buat menginformasikan, bikinlah sesuatu yang nyata apa adanya sesuai yang kita temukan di lapangan. Jadi yang subscribe itu mengikuti kita itu nggak kecewa gitu. Ya kata saya jangan sekali-kali kita mengecewakan pemirsa. Kalau sekali kita mengecewakan pemirsa yang sudah subscribe 2 kali, 3 kali, walaupun dia udah subscribe, dia malas nonton video kita nanti. Di laporan musyawarah upload dia nggak akan nonton karena dia udah kecewa. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Sedikitnya apa yang bisa saya informasikan untuk teman-teman, rekan-rekan. Jadi ini istilahnya buat pemula. Apa yang harus saya sampaikan ini, kalau pemula bisa memahami apa yang saya katakan, ya saya yakin akan berkembang channel kalian. Jadi tidak sulit harus bagaimana, harus video apa dan mengupload seperti apa. Ya ini salah satu contoh yang saya ambil buat kalian. Ya seperti ini. Jadi bisa tak sampaikan sebelum awal tadi udah saya sampaikan ya, dari awal tadi ya, cara bagaimana kita mengambil video yang harus kita upload. Untuk teman-teman, rekan-rekan sedulur di luar kota maupun di luar negeri, insya Allah yang kreator pemula bisa memahami, dan saya yakin ini bermanfaat ya untuk kita semua. Untuk pemula yang masih bingung bagaimana cara mengupload video. Dan sedikitnya tadi juga ada tambahan terkait dengan penghasilan isi dolar, pelanggaran atau mungkin teguran kan gitu ya. Dan mungkin juga bagaimana tentang yang sudah melihat viewernya seperti apa, yang harus bagaimana, dan kita harus UDBY ya. Di situ rekan-rekan teman-teman bisa menyaring dan bisa menyimak, dan silakan untuk dicoba seperti itu. 20 menit kurang lebihnya saya mohon maaf bila mana ada kekurangan, namanya juga sama-sama pemula ya. Silakan komen nanti bagaimana saya harus perbaiki, dan keluhan kalian
bisa ya, bisa kita saling share, kita saling bantu untuk mengelola jadi kreator di channel YouTube kalian. Baik, terakhir kita bisa jumpa ya di lain waktu kesempatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.